mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat anugerah dan limpahan rahmat dari Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dalam ruangan ini selalu akan diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 3 Ogan Kumri Ulu, yang terhormat Wakil Kepala SMA Negeri 3 Ogan Kumri Ulu, Bapak Ibu serta siswa-siswi yang kami banggakan. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya dalam acara aksi nyata mewujudkan budaya positif di SMA Negeri 3 Ogan Kumri Ulu oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Ogan Kumri Ulu atas nama Yetri Okamuri dan calon guru penggerak Regol Miksi atas nama Nurleni. Sabtu 28 Januari 2023 dimulai. 1. Pembukaan. Bapak Ibu, untuk membuka acara ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lapas basmalah. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan diholifai oleh Bapak Peri Arseni, SPD. Kepada Bapak dipersilakan.
Demikian tadi Bapak Ibu doa. Semoga apa yang kita akan rencanakan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Selanjutnya sambutan Kepala SMA Negeri 3 Ogan Komering. Dan hal ini langsung akan disampaikan oleh Bapak Budi Taryono, SPD MM MP. Kepada Bapak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai wakil kepala sekolah negeri Kawu, yang hormati Ibu YC dan Ibu Nurani sebagai calon guru penggerak. Calon nanti ya. Yang hormati Bapak Ibu guru semua, calon juga guru penggerak nanti ya. Semoga nanti ada kesempatan yang datang. Pertama-tama kita panjatkan puji kepada Allah Taala. Pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan Ibu YC dengan Ibu Nurani dalam keadaan terang. Kalau kemarin diguyur hujan, sekarang mendung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bukan hanya seremonial saja. Kegiatan seperti ini nanti harus intinya itu bukan di sini. Intinya itu bagaimana nanti guru penggerak ini menggerakkan siswa-siswa. Nah, jadi sebenarnya cocok kalau dia seperti ini, banyak tantangan untuk siswa-siswanya. Ya. Gerakan, ada sesi gerakan sudah sekali-kali ya, tinggal mengarahkan ke yang positif. Jadi intinya bukan di sini. Ini hanya salah satu apapun mungkin acara seremonialnya, tapi intinya adalah bagaimana nanti para guru penggerak ini bisa memimpin di kelas. Cuma kalau kita seremonial bagi-bagi tapi kelasnya kosong, ini tidak ada apa pun, tidak ada nilainya, maka harus bagaimana nanti implementasinya di kelas. Kalau itu hormati, kegiatan seperti ini memang membutuhkan waktu, membutuhkan kesibukan, kita persiapkan, bahkan guru penggerak ini berapa bulan latihannya? Sampai 6 bulan. Sayang kalau apa yang pun dicita-citakan 6 bulan itu dapat materi dari pembimbing ya, dapat materi dari guru pengajar praktik ya, dari fasilitator, apa yang harus kita dapat nanti setelah 6 bulan itu? Apa kita hanya ingin level sebagai guru penggerak? Atau karena nanti guru penggerak ini di SMA bisa jadi pengawas, bisa jadi kepala sekolah, ya kan? Apa itu yang kita cita-citakan? Kalau mau pengen jadi kepala sekolah, sekarang banyak kepala sekolah yang mau jadi kepala sekolah. Betul, saya katakan. Sekarang kemarin ada kepala sekolah SMK Negeri Pak Kokus meninggal. Nyari PH-nya susah sekali. Akhirnya siapa yang diangkat? Ketua MKKS SMK yang paksa jadi kayak PRH. Sampai pengawas SMK tidak mau. Artinya apa Bapak Ibu? Beban kepala sekolah sekarang ini luar biasa. Bukan dikejar, jadi mati saja. Ya, jadi luar biasa beban. Belum bagaimana mengajar di sekolah, belum bagaimana menghadapi masyarakat luas, belum bagaimana menghadapi pimpinan. Jadi sangat luar biasa. Jadi jangan sampai nanti menjadi guru penggerak aku sering cita-cita. Jadi cita-citanya pengen jadi kepala sekolah. Akhirnya apa? Kelas kosong. Yang utamanya adalah bagaimana menggerakkan pembelajaran di sekolah. Kalau saya dapat jadi guru penggerak,
imbaskan ke kawan-kawannya. Oh ini loh material, ini loh ada perkembangan baru, ini loh ada media baru, ini loh ada sistem baru, kembangkan. Walaupun tidak dalam bentuk apa itu seperti ini, workshop misalkan. Ini bisa ngobrol-ngobrol. Nah, makanya bagaimana ini? Oh ini ada metode baru dalam pembelajaran. Ini loh, anak kita ini mau begini sih dalam pembelajaran. Apa yang harus kita praktekkan? Apa itu metode apa yang harus kita gunakan? Saya mendukung Bapak Ibu semua yang ingin menjadi guru penggerak ini. Saya dukung semua supaya apa? Baik ke depannya SMA 3 ini lebih bermutu, lebih bermartabat. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, SMA Negeri 3 ini ada di Bali ini. Untuk menunjukkan ada, kita harus eksis. Sama di kelas ini ada siswanya enggak? Kalau untuk menunjukkan ada siswa, harus ada keributan siswa, orang beribut siswa, berarti ada gitu ya. Nah kita ini, keberadaan kita ini ada, tapi tunjukkan yang positif. Jangan ditunjukkan yang di berita Instagram. Tidak enak ya. Ada tapi berita yang negatif. Jangan. Berarti kita ini tak mau nggak mau Bapak Ibu semua kan imbasnya semua. Berarti kita ini kamu ini dibiarkan. Iya. Nah, aku minta Bapak Ibu, maka hari Senin tadi harus minta rapat. Jangan ada yang tidak adil. Semuanya harus adil. Apa itu? Ikut rapat itu. Karena sampai ini namanya itu kita ini kompak, kita ini bagus. Nah, hal-hal yang seperti ini mulai dari diri individu antara dua orang dibagusi dulu, nanti muncul dibagusi, mudah-mudahan kedepannya akan menjadi bagus. Dan usah kita selalu menjelekkan, nggak usah dijelekkan, kita sudah jelek kok. Ya, sudah dijelekkan sudah jelek. Apa yang kita banggakan kita bagusin? Apalagi kita dijelek-jelekkan, kita ini lebih baik cara membaguskan. Ayo ini nak kerjanya kurang tebel, kerjanya tambahin bagus. Jadi kelihatan cantik. Jangan usah saling jelek-jelekkan baguskan. Kita ini sudah jelek. Ya. Jadi kita harus saling membaguskan. Dengan saling membaguskan itu timbul hati kita ini, energi kita positif. Kalau energi kita ini positif, mudah-mudahan rezeki lancar. Jadi badan sehat. Kalau energi kita negatif, aduh udah lama-lama sakit lah, inilah, demam lah, batuk lah, karena energi kita negatif, ya kan? Energi kita buat harus positif. Stres, kalau kita stres ini, baru kita stres, pengen bisa ya. Terus stres ini, ini kok kawannya mobil baru mati lah, sana dapat mobil baru dari mana? Tidak. Padahal ada dulu petugas itu dipinjemin orang hujan. Nah, yang dibawa demam galau kawan ini. Ini jangan. Oh alhamdulillah urusan mobil baru mudah-mudahan aku bisa untung. Nah itu. Ini energi positif dan kita bangun. Ini tak bu, ini minta maaf. Masih kita lakukan ini. Kalau itu kita mati, kegiatan seperti ini. Ibu Yetri, Ibu Nuraini, ini mungkin sama aja kapasitasnya dengan kita semua ya kan? Nah nanti dia setelah menjadi guru penggerak, dia akan harus ditempa dia. Siapa yang tempa? Fasilitator, gitu kan? Guru apa tuh? Guru pendamping, guru apa lagi? Guru pengajar praktik ya, nanti ditempa. Karena ditempa, harapannya mudah-mudahan bagus harapan. Setelah bagus, praktekkan di kelas. Maka kelas mau. Tapi Bu Yeti ini sudah terbukti Bapak Ibu, bukan saya puji. Apa terbuktinya? Mata pelajaran geografi bisa mengikuti apa itu? Kalau mendesain masuk, itu salah satu apa itu? Buktinya. Keberhasilannya itu diukur dengan itu. Walaupun Bu Yeti tidur lah ya, tapi anaknya berhasil lah itu. Ya. Pagi sore petang kamu begawe tiap hari, begitu gajian job. Berhasil lah ya? Tidak. Kita tidur lah, tahu gajian. Itu namanya berhasil. Rupanya ada apa? Ada kebun. Bisa ada kebun. Iya lah, jauh tidur supaya dapat gaji tiap bulan ya.
Karena dia sudah punya investasi. Nah ini harus kita sama aja. Ini sedikit aku kasih Bapak Ibu. Nanti kita ini ada tisu, ada besi, sama satu besi buruk, satu mungkin besi apa itu perbaja. Ya. Dan itu saya praktekkan. Saya punya bekas pisau. Kata ibu itu Pak, coba bekas pisau itu sayang. Coba di tempat. Saya tempatkan kepada besi jadi pisau bagus. Padahal itu apa pisau bekas itu, bekas parang itu. Sekarang masih digunakan untuk apa tuh kalau kupas ikan. Dan saya punya perbaja ini sayang. Pikiran saya buat parang. Sampai sekarang tergeletak. Apa itu? Bukan patah pel, Pak. Sampai sekarang tergeletak, tidak jadi apa-apa. Apa maksud saya tadi? Walaupun besi buruk, bekas ditempa dengan pandai besi yang bagus, jadi pisau bagus, tajam, ya kan? Yang perbaja ini bahannya bagus, ya. Jadi apa-apa pun digeletak, tidak jadi apa-apa, cuma geletak deh. Karena itu gebuk maling tak kan deh. Ya. Nah artinya apa? Anak kita juga baik. Ayo kita tempa. Jangan berpikir Pak anak kita ini dari dusun. Justru dari dusun itu anak kita jadikan kota. Pak anak kita ini miskin. Justru anak miskin ini anak kita jadi kekayaan lagi. Pak anak kita ini buyan. Justru buyan tidak kita jadi kepintaran. Nah ini tantangan kita ke depan. Maka melalui acara-acara seperti ini, Bu Yetri, Ibu Nurwani menempa dirinya, ditempa seperti pisau buru tadi itu ditempa supaya hasilnya nanti bagus. Nah saya harap Bapak Ibu juga gitu, menempa dirinya, tidak punya kesempatan ini. PMN juga ada, lapor medik awam mengajar ya. Buka di situ, ada aksi-aksi nyata guru-guru, buka di situ, tidak harus melalui guru gerak. Buat aksi nyata itu di situ. Upload di PMN itu, nanti nama itu. Nanti kalau ada apa dipanggil uang Bapak Ibu. Kalau sudah nama kamu melajit, sering itu dipanggil uang. Tidak usah, berbuat saja. Ya, berbuat saja. Insya Allah nanti akan dapat uang. Dinilai uang. Jangan berpikir ibaratnya dulu, yang penting berbuat dulu. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Bukan saya ingin menggurui, tapi saya kepengen ke depannya. Ayo kita ini apa tuh? Maju. Saya tanya, ini saya sengaja saya pakai baju ini karena memang baju kita kan. Kapan dipakai? Boleh hari Jumat, boleh hari Sabtu. Kalau yang hari-hari lain kita kan apa tuh? Sudah ada ketentuan. Ya Pak ya? Boleh hari Jumat, boleh hari Sabtu Bu. Saya tanya di sekolah-sekolah lain. Pak, aku ini selama jadi guru ini kok tak pernah dikasih baju. Tuh, kalau di SMA itu sudah 3 rasanya. Ya kan? Itu dikasih kok beli Pak. Dikasih. Loh kalau saya kan terus beli kalau dia sepatu. Boleh kan jadi sekolah lain. Artinya apa Bapak Ibu? Walaupun apa-apa, SMA 3 ini rasanya dari situ juga masih ada Bapak Ibu. Masih kita memikirkan Bapak Ibu Bu. Boleh tanya SMA yang dekat-dekat aja ada, yang jauh-jauh. Nah masalah baik buruknya itu tergantung. Kalau orang senang, walaupun dikasih nasi yang lemak, tapi kalau nggak senang, kalau kasih nasi rendang, dia dari sebenarnya agak lemak, nasi basi dikasih nasi gitu. Ya, itu tergantung dari kondisi emosionalnya. Nah, tapi itu hilangkan sifat negatif, energi negatif ini akan membawa kita susah. Mari kita buat energi yang positif. Bapak Ibu menjadi sederhana, buat energi positif. Jangan main anak wong. Mati-mati tuh ini siapa tahu nanti yang nyelamatkan kita ditarik gitu. Bapak Ibu saya pernah malam-malam ada rahasia polisi. Kebetulan saya naik mobil sendirian. Pas itu rahasianya di Pemda, depan kantor Pemda. Kita jam 11 dan 12 malam. Mobil saya dihentikan. Mau ditanya mobil. Siap dan ini dulu saya. Ternyata ada dari belakang muncul seperti itu. Nah bukan masalah itu, saya sudah berkata artinya dari situ anak kita ngerti dengan gurunya. Siap dan ini guru saya dan oh iya ya, saya tidak tahu tapi nyalamin saya. Masih ada anaknya di Polres. Artinya apa? Kalau kita berbuat itu juga diingat dengan anak-anak. Ya, saya juga ini berbuat. Ada anak kita jadi ada dokter Miliandra, dokter penyakit dalam. Itu murid saya dekat rumah saya, ya kan? Dulu SMA waktu belajar sering keluar saya.
Kalau saya berobat di situ malu ya, tidak boleh bayar. Pak, tapi obatnya bapak di sana, maka ini tidak usah. Saya sudah bapak ngajari aku isi kali, katanya. Nantinya apa bapak itu? Kita bukan minta balasan itu. Kalau kita berbuat, makna caranya kita akan apa tuh? Anak-anak itu akan kita dengan kita. Nah, ini akan membalas kita. Ini baru di dunia. Siapa tahu nanti di akhirat kita anak masuk neraka. Kita ada siswa juga. Oh jangan Pak, dan jadikan aku ini Bu Dewi dia jadi ngaji. Tahu-tahu saya jadi ustaz. Nah, ini yang harus ke depan ini harus kita bangun. Pak, dulu aku ya cuma ibu ini tidak bisa ngaji, lalu itu ajari Bu Dewi, lalu tidak bisa ngaji. Sekarang waktu itu sudah jadi ustaz, jadi kiai ceramah kondang ya. Gara-gara bisa ngaji tadi, Bu Dewi bisa kena masuk neraka gara-gara melawan ngajinya misalnya kan. Tarik oleh apa? Masuk. Jangan Pak ini dulu. Nah ini yang kita harapkan itu kan. Apa? Masuk surga aja. Misal ini bukan ini artinya itu yang kita apa tuh? Kita cari Bapak Ibu. Kalau nak cari materi tidak cukup, belum mati itu cukup ya kan? Nah ini ada yang Bapak saya sampaikan. Saya pengen ayo kita bangun energi kita positif ya kan? Buat energi kita positif. Anggap kita dulu galau ya kan? Jino jadi mana senyum. Sekarang jino ada kawan kita sakit Bu Anggi itu siapa? Itu aja dia sendiri. Kalau mak Bu Anggi jangan ngajar, kan sakit dia jangan ngajar, kerja. Gak aku besoknya, ya kan? Bawa ke buah tiap minggu ya. Ini kan benar. Sama saya orang sakit. Sehat, kamu belum pernah merasakan Bapak Ibu sakit parah. Saya nangis tiap malam. Mana aku masih bisu, ini aku masih muda. Ya berdua, anak aku masih muda, masih butuh penggalian, masih butuh ini. Waktu Pak Budi sakit paru-paru. Apalagi Pak apa? Pak Peri, tiap itu lagi bilang. Antara nyawa dengan ini kalau tidak kekuasaan Allah, Bapak Ibu. Itu. Jadi Pak Peri dikasih hidup yang kedua, saya berharap dijadikan untuk memang untuk apa itu bersyukur dengan Allah. Baik kan gara-gara seperti itu. Ini yang saya sampaikan. Ayo kita bangun energi kita positif. Untuk Nur Laini, Bu Yeti kita dukung. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman kita banyak yang muncul jadi guru bergerak. Dan dengan Bismillahirrahmanirrahim, aksi nyata Bu Yeti dan Bu Nurani ya saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kepala SMA Negeri 3 Ogan Komering Ulu. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya, pemaparan materi sosialisasi aksi nyata mewujudkan budaya positif oleh Yetri Kotapuri SPD MN sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kepada Ibu Yetri dipersilakan. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Selamat pagi saudaraku. Pagi. Selamat pagi saudara-saudaraku. Pagi. Salam semangat. Perkenalkan, nama saya Yetri Kotapuri, calon guru penggerak SMA Negeri 3 Ogan Komering Ulu. Di sini saya pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Budi Taryono SPD MMMPD, dan Bapak Ferry Arseni SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah, dan teman-teman semua yang saya sayangi, saya cintai, dan saya junjung dengan setinggi-tingginya. Terima kasih untuk kehadiran hari ini, untuk
melihat aksi nyata kami berdua untuk mewujudkan budaya positif. Oke kawan-kawan, di sini mungkin saya tidak banyak menyampaikan, hanya sebagian saja yang saya peroleh selama saya pendidikan lebih kurang 2 bulan, yaitu pembelajaran modul 1 dan modul 1.4. Mudah-mudahan materi ini nanti bisa kita terapkan di dalam kelas, ya. Terima kasih. Oke, lanjut lagi. Di sini ada pengajar praktik, yaitu fasilitator Pak Bintang, Pak Bagus Bintang. Bapak Bintang ini dari guru SMA 1 Prabu Mulih. Dia ini termasuk guru berprestasi, sudah tingkat nasional. Kemudian ada pengajar praktek Pak Yudi Rudi EPD dari dosen STAI. Ya, dosen STAI kebetulan dia memang tidak datang ya. Lanjut Pak. Lanjut lagi. Nah ini Bapak Ibu, elaborasi pemahaman. Nah jadi di sini dari 4 modul yang saya pelajari kemarin ada yang disebut sebagai budaya positif. Jadi budaya positif di sini Ibu Bapak, saya mengajak teman-teman semua menerapkannya di dalam kelas. Ya, lanjut. Apa itu? Lanjut lagi. Pertanyaan tematik. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silakan berkomentar. Siapa yang memberikan komentar, Bapak Ibu? Apakah dengan hukuman bisa mendisiplinkan anak? Oke, silakan Bu Herlin. Bisa. Silakan, Bu Herlin. Tidak boleh mengatakannya. Menurut saya ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang bisa, ada yang tidak. Oke, terima kasih Bu. Yang kedua ada pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benar tidak? Benar. Berarti kita sudah masuk ke dalam literasi. Benar Pak U? Mohon izinnya pendapatnya Pak U? Mohon izin. Boleh. Baik, terima kasih Bu ya. Selamat atas aksinya ini. Dari apa yang saya katakan bahwa hukuman dan penghargaan, hukuman dan penghargaan ternyata tidak mampu mendisiplinkan anak. Alasannya apa? Hukuman dan penghargaan memang bisa mendisiplinkan anak, akan tapi itu tidak permanen. Dia hanya berlaku untuk satu jangka waktu tertentu setelah hilang. Oleh karena itu, hukuman dan penghargaan tidak menjadi proses belajar. Karena dalam pendidikannya belajar itu adalah perubahan yang sifatnya tetap. Disiplin dan hukuman dan penghargaan itu tidak menghadirkan proses belajar. Dia hanya merupakan reaksi sesaat. Oleh karena itu, kita tidak perlu mengandalkan diri untuk melakukan hukuman dan penghargaan kepada anak di kelas, karena itu tidak ada manfaatnya yang sifatnya permanen. Ya, mungkin dia memberikan efek jerah, tetapi itu hanya sesaat. Yang terbaik adalah anak itu diberi sesuatu yang sifatnya konsekuensi. Artinya ada tanggung jawab ketika dia melakukan kesalahan. Ada juga penguatan ketika dia melakukan hal yang baik. Jadi konsekuensi yang diharapkan, bukan hukuman atau penghargaan. Hukuman penghargaan merupakan satu yang dapat membelajarkan, tetapi itu adalah teori yang sudah rusak, yang sudah tidak diatur lagi. Jadi yang dikedepankan sekarang itu bukanlah hukuman atau penghargaan, melainkan konsekuensi. Terima kasih. Terima kasih Pak U, pengajar praktek Kabupaten Ogan Komering Ulu. Oke, terima kasih ya. Ada 2 versi. Kemudian terakhir, ada memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah ini sebenarnya hampir bersambung dengan pernyataan dari Pak U dengan Bu Herlin. Jadinya, Ibu Bapak, hukuman itu sebenarnya
ada dampak positif dan negatif. Tapi intinya kita sebagai seorang guru harus memberikan konsekuensi. Jadi perjanjian. Apabila hal tersebut dilanggar, otomatis akan ada akibatnya terhadap anak tersebut. Kita pun tidak susah-susah akan memberikan hukuman. Oke, lanjut. Terus, Ibu Bapak, saya akan memberikan sedikit permainan. Silakan Ibu Bapak keluarkan kertas sedikit saja, pulpen. Minta tolong. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan, menuliskan sesuatu hal yang sangat berharga yang di dalam hidup Bapak Ibu. Silakan tulis satu kalimat, entah apa saja itu. Satu kalimat yang Bapak Ibu hargai. Jangan dicontoh kawan sebelah. Ibu Bapak, silakan Pak, tulis saja. Ada kan? Silakan tulis. Silakan tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Sudah, Ibu Bapak? Terserah benda boleh, kemudian bebas atau kalimat terserah, bebas Ibu Bapak. Silahkan bebas untuk berekspresi. Jangan sampai terlihat dengan sebelah. Kemudian kepalkan di tangan Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai terlihat. Nah, kemudian saya minta tolong Pak Budi. Pak Budi, silakan berdiri. Saya minta tolong Ibu Teriani untuk merayu Pak Budi agar bisa membuka kepala tangan Pak Budi. Cak mana caranya? Apakah dengan rayuan, ataukah dengan ancaman, ataupun dengan tarian, terserah. Gimana caranya supaya Pak Budi bisa membuka kepala ini? Bagaimana caranya? Silakan berikan. Iya, silakan. Kita lihat. Ini ada. Kita lihat apa yang terjadi antara yang bersama Pak Budi dengan. Halo. Ya, silakan. Aku nanggelinting. Ayo Pak, sekuat tenaga Bapak mempertahankan atau Bapak kasih kepala Bapak terserah. Nggak Bapak apakan. Yang ini. Apa dia Pak itu Pak? Kertas. Hai mandai Pak. Amun nggak dikasih tahu aku kan? Mandai tidak mau pilih aku atau Aku kasih tahu. tahu? Iya. Itu kan apa? Kalau minta mereka saya kasihkan. Iya. Kalau sudah terserah Ibu Teri. Kalau seandainya Bapak kasihkan berarti ada sesuatu. Si Bapak tidak kasihkan berarti ada sesuatu pula. Silakan Cak Mama caranya. Sudah kasihkan tadi kan? Bu Teri, diusahakan Cak Mama caranya Pak Budi itu tunjuk sama Cak Mama caranya. Nak merayu, nak dengan ancaman, terserah. Itu kan makan. Terserah. Jangan sekarang pandang sebagai Bapak Pak Sekolah, tapi juga sebagai seorang guru. Benar. Jangan silakan. Ayo teman-teman, kita saksikan antara Pak Budi Taryono dengan Ibu Teriani. Apakah bisa mempertahankan atau Bu Teriani bisa meluluhkan hati seorang Pak Budi Taryono? Bingung. Rayuan, silakan rayuan. Aku biasa merayu. Biasanya dirayu, Bu Teri. Iya, dia salah tinggi. Mana kasih tahu? Mana kasih tahu enggak? Sekuat tenaga rayu Pak Budi, apakah isinya mungkin ada sesuatu? Ya mungkin emas. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah berhasil atau tidak? Kita kasih 1 menit lagi. 1 menit lagi. Bu Teri, tidak sanggup?
Budi mempunyai sesuatu power yang bagaimanapun apapun yang terjadi tidak akan membuka. Ibu bapak bisa mengambil kesimpulan di sini? Bisa. Ibu bapak bisa? Ini guru yang mempunyai komitmen, yang memegang kelas. Ini kelas saya, mau saya apakan kelas ini itu tergantung dari saya. Nah ibu bapak, jadi semua hal yang di dalam kelas itu, apapun yang terjadi, kita yang mengatur. Paling tidak kita mempunyai ada flashback antara murid dengan siswa. Terima kasih Pak Budi. Pak, boleh buka PN ya Pak? Dasarnya. Boleh juga PN Bapak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Budi atas partisipasinya. Oke, kita lanjut lagi. Ini Bapak ya. Kemudian lanjut lagi. Nah ini yang kata saya tadi, yang permainan yang dilakukan oleh Pak Budi dengan Bu Teri tadi yaitu paradigma teori kontrol. Jadi di sini Ibu Bapak, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua yang dikatakan sama Pak Uun tadi, bahwa kritik atau rayuan yang dilakukan oleh Bu Teri tadi membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Itu sebenarnya Pak Budi mungkin bisa saja membuka, tapi kita sebagai seorang guru punya konsekuensi. Ini kelas saya, mau saya apakan, saya yang punya kontrol. Nah ini Pak ya. Yang ketiga, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pak Budi tadi ini mempunyai penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Rahasia kita sebagai pemegang seorang guru itu ada di kita. Kemudian yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang terjadi pada Teri tadi. Kan makanya saya suruh rayu. Dia punya hak. Tapi sebagai seorang guru kita pun punya hak. Punya hak kita terhadap siswa. Apapun yang terjadi, saya sudah mempunyai komitmen, saya sudah mempunyai tujuan mau saya apakan siswa tersebut. Lanjut. Nah ini Bu Pak, ada teori kontrol. Salah satunya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini sama saja kita memandang anak. Saya dari fasilitator dan instruktur mengatakan, burung tidak akan bisa berenang, ataupun ikan tidak akan bisa terbang. Jadi dari seluruh anak, juara satu belum tentu pintar. Tapi kita memandang anak itu sebagai seseorang yang unik, pasti mempunyai satu kelebihan. Anak yang pintar di bidang olahraga biasanya akan lemah di bidang akademik. Jadi kita minta maaf dulu Bapak ya. Saya mulai mengurangi mengatakan anak itu bodoh. Kalau dulu jujur, tapi kalau sekarang sudah mulai, bila perlu jangan lagi, karena akan membuat mental anak down. Kamu bodoh. Nah itu kan seolah-olah di depan kelas, seolah-olah menjustis anak. Itu tidak boleh lagi ya, harus akurat. Kemudian semua perilaku jual, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Benar. Anda tidak bisa mengontrol orang lain yang dilakukan oleh Bu dengan Pak Budi tadi. Kolaborasi dan konsensus akan pilihan-pilihan baru, model berpikir win-win atau menang-menang. Disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplin, artinya belajar. Jadi Bu Bapak, kita harus berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Skorates dan Plato. Kemudian mengkritik potensi. Kemudian ada lagi disiplin itu membuat seseorang mendapatkan kepatuhan. Tetapi Bu Pak ya, kecenderungan umum disiplin ini biasanya identik dengan kata tidak nyaman. Kenapa? Kalau kita sudah biasa disiplin, biasanya kita tidak terasa terpaksa masuk dalam kelas, malahan enjoy. Karena kenapa? Kita merasa anak-anak di dalam kelas adalah best
atau teman yang bisa diajak bertukar pikiran. Terus kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nanti dari kita. Oh ini ada di sini nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang ini dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu profil belajar Pancasila, yaitu sesuai dengan kurikulum Merdeka kita saat ini ya. Ada beriman takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini adalah P5 kita ya. Lanjut lagi. Terus lagi. Nah ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat sendiri untuk memerintah diri sendiri. Nah ini Ibu Bapak. Jadi kita masuk ke dalam kelas jangan merasa, oh ada Pak Budi aku mau masuk ya. Kalau tidak ada Pak Budi saya tidak masuk, jangan. Jadi kita tadi diberikan diri kita sendiri. Allah bisa karena dia biasa. Nah jadi otomatis kalau kita sudah terbiasa ada ataupun tidak ada orang yang kita takuti, kita tetap mempunyai tanggung jawab. Nah itu Ibu Bapak, itu menurut Ki Hajar Dewantara yang harus kita terapkan pada saat kita pembelajaran di dalam kelas. Oh iya. Yang lanjut lagi. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, penghargaan merusak hubungan. Iya, anak-anak akhirnya menjustis. Kalau saya dapat pujian, otomatis saya dapat hadiah. Kebiasaan kan akhirnya. Suatu saat kita tidak kasih hadiah, ada rasa merajuk kan? Itu yang membuat kita akhirnya diajak ini Bapak ya. Kemudian penghargaan menghukum. Yang menghukum, kita akan menurunkan kualitas kita sendiri. Ya. Akhirnya anak-anak masuk ke kelas, kayak itu takut dengan ibu itu pakai dihukum atau enggak di depan kelas. Nah ini yang selama ini kita lakukan ya, kita ubah. Penghargaan mengurangi ketepatan, artinya penghargaan mematikan kreativitas. Selanjutnya penghargaan tidak efektif, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah ini Ibu Bapak, dihukum oleh penghargaan. Yang tadi, pernyataan yang pertama tadi. Ya kan, yang kasih pendapat bahwa katanya hukuman itu bisa memberikan sesuatu yang membuat disiplin. Nah saat ini kita ubah tersebut, pola tersebut. Mudah-mudahan anak-anak kita akan merasa nyaman dan nyaman belajar dengan kita. Bentuk program kebajikan ada pengakuan secara khusus, secara pribadi, kemudian kepada semua murid secara konsisten, kemudian fokus pada proses. Nah ini Ibu Bapak, kalau kita sudah masuk ke dalam kelas, kalau bisa pengakuan secara khusus, ya otomatis mungkin bisa di dalam buku pada saat anak-anak mengumpulkan tugas. Mungkin Ibu Bapak masih sudah sering melakukannya. Nah di sini saya akan minta pendapat dari Ibu Ani Fitriani. Mungkin sering melakukan buat dia. Ibu mungkin beri pengakuan secara khusus ataupun pribadi. Baikkan pendapat Ibu. Yang pernah Ibu lakukan pemberian penghargaan kepada siswa. Baik, pengakuan khusus secara khusus bisa kita lakukan dengan memuji siswa, mungkin agar siswa itu termotivasi setiap kali ada pengakuan atau apresiasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ibu Ani. Mungkin banyak sekali ya, Ibu Bapak sudah memberikan penghargaan yang sangat efektif, tapi kebetulan hanya satu yang saya lakukan. Kemudian lanjut lagi ke proses ya. Selanjutnya ini terus lanjut aja. Nah ini Ibu Bapak, ini ada
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira benar nggak Bu Pak kalau itu termasuk hukuman? Tugas. Setuju tidak Bapak Ibu? Kalau seandainya itu termasuk hukuman yang bermanfaat ya kira-kira? Ya, bisa bermanfaat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah ini termasuk hukuman karena itu melanggar. Kemudian yang konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia melakukan sendiri, otomatis dia harus mengganti. Kira tadi. Nah ini ada hukuman, ada konsekuensi. Ini Bu perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi yang telah dikatakan oleh Pak Wu tadi. Membuat anak sakit fisik merupakan sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau kita memberikan hukuman, ada rasa trauma. Tapi kalau seandainya konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah ini bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Dia sudah lakukan, sudah selesai. Kemudian dengan hukuman akan membuat anak menjadi benci. Kemudian kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah ini bedanya Ibu Bapak antara hukuman dengan konsekuensi. Mendorong paksaan. Kalau hukuman dia merupakan paksaan, tapi kalau konsekuensi merupakan stimulus dan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang terakhir, hukuman, anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan. Nah ini bisa buat anak-anak ya. Kemudian merasa tak dihargai. Nah kemudian kalau konsekuensi, dia hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kita jangan terlalu berlanjut memberikan sesuatu hukuman, cukup dengan konsekuensi. Restitusi kita lanjut ini ya, untuk memperbaiki kesalahan Ibu Bapak. Hanya untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan. Oke, lanjut lagi, Alif. Sini. Terus lagi. 9 ciri-ciri segitiga restitusi. Lanjut aja kita langsung lihat videonya. Langsung video. Ini Bapak contoh dari video segitiga restitusi yang sudah saya lakukan penerapannya langsung ke anak. Langsung ke video. Video yang pertama. Pakai itu sebentar Ibu Bapak ya. Ini Ibu Bapak. Nah ya Bapak Guru ya, ini segitiga restitusi. Kita sebagai seorang guru memberikan kata konsekuensi kepada siswa pada saat siswa melakukan kesalahan.
Ibu tidak mau. Iya, pasti sudah henti. Kita tidak. Kenapa saya? Ini sampai ini saya cukup. Oke, Satya, kenapa kamu ibu panggil kenapa? Kenapa kamu menjadi itu? Kamu tahu dengan mengganggu cinta itu sama saja kamu tidak menghormati cinta sebagai orang teman. Nah, oke, di sini itu tidak mengatakan Satya mengganggu cinta. Tapi kira-kira Satya akan melakukan hal ini tadi. Benar. Kamu tahu dengan keyakinan orang apa coba? Baik sama baik, menghargai sama teman, juga saling menghormati sama teman. Nah, itu Satya kan tahu. Ada mana cinta? Masih mana? Masih. Nah, ini mana nih? Dan saya akan minta maaf karena kita bukan kembali tidak akan mengulangi kesalahan sama. Nah, tidak akan mengulangi lagi. Ya, saya sudah Berjanji, apabila hal ini terulang lagi, kira-kira Satya siap menerima konsekuensi dari ibu, karena kita kan sudah ada keyakinan jelas. ya Bu, saya sekian terima kasih dari Ibu Pak. Bagaimana cinta? Sudah bisa menerima? Jangan diulang lagi ya, Bu ya. Ya, sudah ini. Kalian minta maaf. Hari ini masih ada pelajaran? Masih Bu. Masih ada. Cinta bagaimana cinta? Masih ada. Ya, Silakan dikawal di kelas, jangan diulang lagi. baik, terima kasih Bu. Ada yang kamu ceritakan dulu? Nah, Tadi saya menunggu di sini. Anda tanggung saya kesal Bu.
permasalahan tidak harus menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baik. Di sini ibu tidak akan mempermasalahkan apa yang menjadi masalah kamu. Apakah masalah ini pengen kita selesai? Iya. Jadi, adik, bagaimana? Pengen kita selesai? Kamu tahu kan dengan keyakinan kita? Coba, kalau kamu tahu, ibu pengen dengar apa saja dia. Kita harus saling ngomong satu sama lain, tidak bicara ngomong dalam kelas dan bersikap baik kepada semua orang. Tidak akan mengulangi lagi. Ya. Jadi bagaimana? Masih suka mengganggu si Dina? Kurangi. Benar, tidak akan mengulangi si Adik. Oke, Dina tidak akan mengulangi lagi kalimat-kalimat contohnya. Ya. Kalau seandainya terulang lagi Dina mengucapkan kalimat-kalimat yang kurang baik, kira-kira Dina siap menerima konsekuensinya? Siap bukan? Adik juga? Kita sama-sama ya, kita minta maaf. Benar, adik dengan Dina tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang tidak menyenangkan ini. Silakan. Masih ada pelajaran? Masih jelaskan kembali kepada masing-masing ya. Terima kasih Bu. Untuk tidak mengulangi kesalahan saya lagi dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Victoria. Saya dari Sekolah Menengah Atas Paling Tahu menjadi teman. Terima kasih Bu Bapak. Ini adalah bentuk skill restitusi yang sudah saya lakukan pada siswa. Jadi intinya seperti ini Bu Bapak. Anak atau peserta didik kita yang telah melakukan kesalahan, ajak tanya, kemudian kita cari solusi. Jangan langsung menjustis. Seperti kasus pertama yang dilakukan oleh si Satya tadi, dia hanya iseng karena tidak ada pekerjaan. Nah, sama seperti kasus yang kedua yang dilakukan oleh siswa kita, Adit. Dia itu memang pada dasarnya anak iseng. Jadi dia meminta perhatian teman-temannya agar selalu diperhatikan. Nah, kita sebagai seorang guru harus bertanya dulu, harus mempunyai kontrol diri, mencari solusi apa yang harus kita lakukan. Jangan hanya memberi hukuman. Demikian. Lanjut lagi. Nah ini, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga buat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ada lagi, Bapak atau Ibu, kita sebagai seorang guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi di sini kita sebagai seorang guru mencari, lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ada lagi, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Yang disampaikan oleh Bapak Masola yang pertama tadi. Terus mempositifkan diri, terus mengembangkan diri. Jangan pedulikan hal-hal yang negatif yang bisa membuat kita mundur. Lanjut. Kemudian validasi. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak akan melakukannya lagi. Nah ini, kita kadang kalimat ini sering tertinggal ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dia kata si kasus yang pertama iseng, yang kedua memang jahil. Nah kasus yang kedua, apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap lain yang baru.
Maukah kamu belajar cara yang lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi untuk besok? Nah ini upah menjadi kita sebagai seorang guru. Lanjut lagi. Nah ini terus eksplorasi konsep keyakinan kelas. Terus lagi. Ini yang pernah saya buat juga melalui video, nanti kita perhatikan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang berpendapat? Pak Yunus mungkin? Silakan Pak Yunus. Ya Pak Yunus ingin memberikan pendapatnya. Ini maju sampai ke Pak. Ya, ini saya ingin memberikan pendapatnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Di situ kalau menurut saya itu kita kalau dengan anak kita dudukkan dulu anaknya. Kenapa? Dan mungkin kita beri contoh kejadian-kejadian kalau tidak memakai itu. Jadi anak akan memiliki rasa kita untuk melindungi diri kita kalau kita berkendara dari benturan, terutama kepala. Jadi itu sudah tertanam di hati. Kalau sudah tertanam di hati, dengan sendirinya otomatis setiap berkendara mereka harus tapi langsung memakai itu dengan kesadaran sendiri. Gitu. Oke, terima kasih Pak Yunus. Ini Bu Pak ya, alasannya. Nanti ada kesimpulan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat kita mengikuti pelatihan misal. Ya. Pada nanti saat kita memasuki ke kelas. Ada yang ingin berpendapat Bapak Ibu? Mungkin yang terhormat Pak Wakar dari RSNI bisa memberikan pendapatnya. Ada beberapa boleh lebih dari satu, kalau mau satu silakan, lebih dari satu juga ada apa-apa, boleh silakan. Sudah, silakan tempelkan di karton depan, silakan. Boleh peraturan perempuan dulu boleh. Yang perempuan di sebelah kiri, dari sana, kanan ibu, ini dekat. Oh ya.
waktu. Boleh silakan. Salah satu kalau sama yang kata disiplin tadi yang baca salah. Ada tidak saling menghormati. terima kasih ya. Siapapun yang ingin maju menandatangani kesepakatan kita hari ini. Selanjutnya, tanggapan dari Kepala SMA Negeri 3 Ogan Komering Ulu terhadap penyampaian daripada Ibu Nurleni tadi kepada Bapak, kami persilakan, dan juga nanti ada tanggapan dari Ibu Guru. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Lagi sampaikan itu. Nah ini materi ini bagus, artinya apa? Bapak Ibu guru yang ada di sini mungkin dari pergantian jam, begitu pergantian jam itu bisa dicapai SPG, makanya jadi bisa menambah apa itu semangat anak untuk belajar kembali. Intinya memberi anak fokus untuk belajar. Begitu SPG ini kenapa dibuat? Ya karena ini apa yang kita sampaikan akan tersampaikan, maka anak itu dibuat fokus. Ini hal-hal seperti ini harus semua kita menguasai. Bahkan bukan ini saja, kita waktu kuliah, waktu PPL, waktu tingkat, waktu pelatihan kita pasti ada seperti ini. Nah ini itu dibawa balik. Nah itu kalau Ibu Nurleni mungkin dikemas dalam apa itu berbagi hal yang positif tadi. Ini sangat bagus kita lakukan guna biar anak itu tidak bosan. Bapak Ibu selanjutnya blog ini penting. Anak-anak ini biar berkreasi menggunakan HP karena sekarang HP ini tidak bisa kita cegah. Maka sekarang bagaimana manfaatkan HP ini positif. Nah, maka boleh di blog, boleh di apa aja. Blog itu hanya salah satu media. Masih banyak lagi. Salah satu cara untuk menulis di internet. Kalau tulisan kita sudah masuk di blog, itu dicari uang bisa. Tapi kalau nanti kita sudah terdaftar, banyaknya bisa dapat duit dari Google. Saya punya kawan di Lampung itu bagian tulis ini dapat uangnya dari menulis blog itu. Nah itu dapat duit dari situ. Nah ini mungkin kepelatihan anak kita. Nah Bapak Ibu semua, yang pertama yang perlu kita lakukan, inilah saya memicu mau mengajak biar banyak guru SMA 3 ini menjadi guru penggerak, menjadi guru penggerak. Karena apa? Dengan begitu kan meningkat mutu kita. Mutu kita meningkat, kita ini sebenarnya bukan tidak bisa. Karena lambat kasih tahu saja. Kalau kita dikasih tahu, kita akan menjadi tahu. Setelah kita tahu, baru kita berbagi dengan apa itu orang lain, dengan siswa. Nah ini mudah-mudahan apa itu seperti ini bisa kita lakukan terus. Bu Nurleni jangan hanya batas sandiwara. Maksud sandiwara itu jadi dibuat-buat. Nah, maksud aku kita action langsung di nyata di kelas. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan akan disitu oleh guru-guru pembelajaran yang lainnya. Saya kira itu berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan, mungkin ada tanggapan dari Ibu atau Bapak terhadap penyampaian dari Ibu Yetri sekaligus dengan Bu Nurleni. Silakan Bapak Ibu.
Ella. Ya, mungkin ada tanggapan dari penyampaian sekaligus ini Bu Nurna ini dan Ibu Yetri tadi. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk memberikan tanggapan. Kita sama-sama bisa bermanfaat. Yang pertama, untuk Ibu Yetri sebagai calon guru penggerak, ya menurut saya seandainya ini memang kenyataan, alangkah baiknya ya, mudah-mudahan ini akan terwujud nyata. Dan selanjutnya mungkin nanti ada rekan-rekan kita yang lain bisa melanjutkan untuk ke jenjang yang seperti ini lagi, itu manfaatnya sangat baik sekali dan sangat banyak sekali ilmu yang bisa dipetik dari hal-hal yang seperti ini. Kemudian saya penasaran dan pengen tahu sangat besar untuk yang dijelaskan oleh Ibu Nurna ini, tapi berhubung saya ini kurang gaptek, nah itu kurang gapteknya untuk memegang hal ini. Nah, media yang ini satu ini memang sangat sulit bagi kami yang sudah berumur, tapi kami memang masih perlu belajar, perlu tahu, walaupun kita sedikit-sedikit tapi kita harus mengenal. Kenapa? Karena jangan sampai kita ketinggalan dari siswa-siswa yang kita semakin maju ini. Ya. Kemudian membuat video melalui YouTube ini memang agak senjang ya. Tapi mudah-mudahan nantinya lebih bisa lebih belajar lebih banyak lagi. Dan bagi saya motivasinya sangat baik dan sangat bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan ke depan ada lagi yang penerusnya. Terima kasih. Itu saja sebagai pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi. Kajiannya luar biasa ya. Tapi ada yang luar biasa lagi adalah ditanggapi yang Bu Yetri dan Bu Nurna ya. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi Asmita atas tanggapannya. Di sini insya Allah kita akan melakukan bersama-sama, dan mengenai praktek langsung nanti kita kasih petunjuk apa yang harus kita lakukan. Nah, kemudian untuk membuat upload video YouTube nanti step by step kita sama-sama belajar. Ya. Saya juga ini guru saya dan ada siswa yang mengajari. Ya. Jadi saya murni, bukan saya sendiri yang mengajar, bukan dapat ilmu langsung, tapi dengan anak pun bisa menjadi guru saya. Demikian, insya Allah mudah-mudahan Bu Dewi dan teman-teman yang lain untuk yang pembuatan video YouTube, kemudian bagaimana mengaplikasikannya, nanti kita buat bersama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan tanggapan dari Bu Yetri terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi. Bagaimana cara penggunaan HP Ibu Dewi yang karena tadi sudah berumur. Begini Ibu Dewi dan Ibu yang lain. Kita ini sebenarnya familiar ya dengan yang namanya benda ini. Jadi ini cuma tidak dibawa hidup baik sama mati. Ya, jadi sangat familiar. Jadi tidak salah Bapak Ibu kalau kita itu sekali-sekali kita tidak apa kita otak-atik. Terus terang Bapak Ibu, saya belajar untuk buat blog, ya itu memang benar-benar mengikuti pelatihan. Itu yang pertama, pelatihannya adalah IG pusat, ya. Jadi saya mengikuti pelatihan blog dasar dan blog lanjutan, dan kemudian
pegang apa gitu seperti itu. Jadi kita banyak pelatihan, banyak belajar. Jadi kalau misalkan kita ditawari untuk pelatihan, mohon maaf Bapak Ibu, kita memang benar-benar mengikuti seperti itu. Nah, insya Allah di sini ada Bu Herlin, kita dari MGEP Kewirausahaan nanti akan mengadakan pelatihan mendesain blog, ya, mendesain blog, membuat blog dan mendesain blog. Jadi kita doakan saja kita semua sehat nantinya di MGEP Kewirausahaan OKU akan melaksanakan pelatihan ataupun workshop pembuatan blog dan mendesain blog, yaitu sudah kami rancang Bapak Ibu. Nah, terkait dengan kita yang gaptek tadi, insya Allah bisa Bapak Ibu. Apa sih yang tidak bisa? Ya, apa sih yang tidak bisa? Semangat, kita tetap semangat. Walaupun kita sudah berumur, kita sudah beli HP mahal-mahal ya Bapak Ibu. Sayangnya kalau kita tidak manfaatkan. Kenapa? Di program pendidikan guru penggerak itu sebenarnya semuanya ke IT. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu yang memang belum mempunyai kesempatan mungkin tidak berani. Tadi salah satunya kelemahan di IT. Tapi kalau kita mau Bapak Ibu kita bisa. Ya, kalau kita mau kita bisa, insya Allah bisa. Jadi jangan patah semangat, jangan pesimis, tetap optimis, kita bisa. Jadi insya Allah guru SMA Tigo bukan cuma banyak duit baik, bukan cuma ngatik utang baik, tapi semuanya bisa IT. Oke Bapak Ibu ya, mungkin itu saja Bapak Ibu tanggapan dari kami terkait dengan apa yang disampaikan Ibu Dewi. Terima kasih Pak Bu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Nurleni dan Ibu Ya, Bapak Ibu, mungkin karena keterbatasan waktu kita akan segera mengakhiri pertemuan ini. Tetapi sebelum saya serahkan lagi kepada Ibu Yus Marina, mungkin ada satu hal yang perlu saya sampaikan, katakanlah sebagai closingnya, bahwa Ibu sekali lagi apa yang ditampilkan oleh Bu Yedri dengan Bu Nurleni pada hari ini, mudah-mudahan itu semuanya menginspirasi kita semuanya untuk ikut serta mengembangkan diri dengan melalui berbagai macam kegiatan atau platform ya. Artinya kalau Ibu Yedri dan Bu Nurleni ini di dalam wahananya itu bergerak, bisa saja misalnya Bu Dewi mau mengembangkannya menggunakan kegiatan lain nggak apa-apa. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai manusia tentu saja mempunyai kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Apa yang dikatakan Bu Dewi tadi itu juga merupakan refleksi dari bahwa kesadaran kita bahwa kita memang tidak sempurna. Tetapi di balik ketidaksempurnaan kita sebagai makhluk Tuhan, kita juga diberi rahmat berupa inisiatif. Ya, Bu Dewi misalnya merasa tidak menguasai teknologi, akan tapi Bu Dewi punya anak-anak yang menguasai teknologi. Ibu Dewi bisa berkolaborasi dengan Bu Yedri, dengan Bu Nurleni, atau dengan saya dan yang lainnya. Tetapi Ibu juga punya kekayaan yang melimpah berupa potensi dan kemampuan yang dimiliki orang. Silakan Ibu Dewi dirangkul anaknya seperti misalnya Ali, Cinta, undang mereka untuk bersama-sama berkolaborasi dengan Ibu Dewi. Ketika Ibu Dewi merangkul mereka, insya Allah Cinta dan kawan-kawan ini akan mendapatkan kebanggaan sekaligus memberikan hasil yang positif bagi Bu Dewi. Jadi Bu Dewi, penguasaan yang tidak tinggi terhadap teknologi bukanlah halangan. Di guru penggerak kami selalu diajarkan bahwa yang harus kita manfaatkan itu adalah situasi yang menguntungkan. Tidak dituntut untuk memiliki teknologi tinggi, akan tapi kemampuan kita untuk memanfaatkan keadaan. Jadi situasi Bu Dewi dan situasi guru lain mungkin seperti itu. Yang terakhir Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa penciptaan budaya tidak akan pernah terjadi secara instan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada sentingan di luar sana, apa sih hasilnya guru penggerak ini? Gitu-gitu aja, kegiatan-kegiatan pamerannya aja, loka karya, pendampingan. Terus apa hasilnya untuk sekolah kita? Bapak Ibu tidak akan mendapatkannya dalam waktu pendek, ya.
budaya itu tercipta melalui kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan inilah yang mungkin nantinya akan membentuk sebuah budaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita tetap percaya pada keyakinan bahwa segala sesuatu itu akan menjadi baik jika prosesnya baik. Nah, kita Bapak Ibu dalam situasi di proses itu, bukan di hasil langsung, karena tidak bisa ya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas semua partisipasinya, kehadiran, partisipasi, kemudian peran serta Bapak Ibu sekalian yang sangat positif. Insya Allah aksi nyata yang diberikan oleh Bu Yetri dan Bu Nurleni ini mempunyai dua hasil yang kita harapkan. Hasil jangka pendeknya adalah untuk penilaian pada program guru penggerak. Hasil jangka panjangnya adalah perbaikan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita, baik lingkungan fisik maupun lingkungan hayati. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Ismail. Terima kasih Pak Bu yang telah memberikan sedikit kata, kalimat, tapi sangat menyentuh. Inti kalau saya simpulkan itu Bapak Ibu dari pembicaraan Pak Bu tadi itu adalah bagaimana apa yang kita perbuat dan insya Allah itu yang akan kita tuai. Biarkan mereka menilai kita apa sih ini, apa sih itu. Yang penting kita merasakan bahwa itu kegiatan itu adalah positif dan setiap yang diciptakan itu oleh manusia pasti ada kegunaannya untuk di masa depan. Apapun itu bentuknya, itu menurut saya. Jadi apa yang kita buat akan kita tuai. Insya Allah bukan waktu sekarang, tapi untuk mendatang. Yang jelas kita perbaiki diri kita dulu, baru kita tularkan dengan yang lain. Baik Bapak Ibu, di lembaran dirinya tadi tanggapan dari Pak U tadi. Acara kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan lapas hamdalah. Mudah-mudahan kita semua dalam kegiatan mendengarkan kegiatan dari Bu Nurleni dan Bu Yetri tadi, mudah-mudahan berikutnya kita semua Bapak Ibu dapat meneruskan jejak, mengikuti jejak-jejak beliau. Dan alhamdulillah mudah-mudahan di SMA Negeri 3 Ogan Komering Ulu Bapak Ibunya menjadi guru penggerak semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku pembawa acara nyatanya. Semoga apa yang disampaikan tadi ada juga bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru nantinya bisa juga untuk mengikuti jejak seperti Bu. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu mari kita dengarkan yaitu baik, mohon izin ada perubahan sedikit ini dari susunan acara kita. Ini langsung kami minta dengan hormat kepada Bapak SMA Negeri 3 OU Pak Budi Taryono SPD MPD untuk memberikan tanggapan terhadap yang telah disampaikan oleh Ibu Yetri Okapuri. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak Ibu dulu. Secara umum apa yang disampaikan memang isinya bagus. Yang pertama diharapkan kalau guru mengajar di kelas dan menggunakan slide seperti ini, anak akan lebih termotivasi. Ini bandingan kita amati dulu ya kan. Untuk materi anak-anak kan buku sudah banyak, di internet juga banyak. Tinggal anak itu arahkan materinya ini di sini, ambil di PMM, ambil di sini. Nah, Bapak Ibu menggunakan slide mengajar, memotivasi agar anak muncul di belajar. Nah, kalau sudah itu muncul Bapak Ibu ini ternyata dia akan belajar dengan sendirinya. Nah, saya ngajar fisika. Saya misalkan mengajar gerak, depan gerak saya harus mengajar bab ini, bab saya bingung mengajar bab. Tapi intinya kalau anak itu termotivasi belajar, dia akan mempelajari bab-bab sebelumnya yang belum kita ajarkan. Artinya itu bukan motivasi anak untuk belajar. Untuk Bu Yetri, tahap awal yang bagus. Cuma di sini Bu Yetri dari segi kekurangan ada. Yang pertama
materinya harus siap. Kesannya kaku, karena yang menilai guru kan kesannya kaku, jadi materinya harus siap. Mungkin ada Pak Grogi, kalau ada kepala sekolah menunggunya, nggak apa-apa, ada Pak Groginya. Nah, kemudian persiapan ini yang kurang matang, seperti video yang bisa diinginkan, berarti jadi antisipasi tadi harusnya di-download dulu, dimasukkan dulu, baru kalau masalah masuk penyelenggaraan fatal ini gitu kan ya kan. Nah, jadi harus kita persiapkan dulu. Ini kan di kelas di sekolah, jadi kita saling sharing kan, bukan saling menguji, bukan saling menilai kan. Nanti kalau tampil di depan umum, jangan ada lemah dari kita. Ada lagi ilmu-ilmu yang nggak benar itu, aduh bisnisnya nggak virus, ilmu nggak bisa, bisnisnya rusak, kenapa virus masih di laptop ketinggalan, itu ilmu orang nggak bisa. Kemudian sudah bisa dibaca apa ya? Sebenarnya seperti itu. Ini sebenarnya tidak jadikan apa tuh? Bukan jadi alasan. Kalau Pak Budi sudah mengalami itu semua, Jadi ini secara umum bagus. Dan Bu Yeti ada hal yang catatnya tadi. Ada peraturan guru. Cukup itu di print. Pakai dana bos atau dana pensiun tempel di kelas-kelas. Ada peraturan kelas. Cukup di printer di banner yang besar. Seperti ini tidak apa-apa nih. Tapi tulisan yang bagus-bagus motivasi tempel duduk di perpustakaan. Atau di mana? Apa? Slogan-slogan positif. Misalkan malu tidak datang ke perpustakaan atau di mana? Tempel. Sudahkah hari ini saya membaca buku? Sudahkah hari ini saya sholat subuh? Misalkan itu, tempel slogan-slogan seperti itu. Print. Bukan dana bos, bukan dana PSD. Tapi pakai slogan-slogan yang bagus, kemudian kayak yang tapi tempel. Coba ini kalau di Pak cari. Saya sudah lama menyuruh seperti itu. Begitu masuk kelas, sudah kasih ke pamit dengan Bapak Ibu kita di rumah. Bahasa-bahasa apa tuh? Bagaimana hari itu kita berarti ada baca. Sudah kan satu buku. Sudah sudah. Jadi buat seperti ini kok. Jadi baca buat seperti ini dibuang lagi kan? Nah ini tempel. Banyak kan titik. Slogan-slogan itu. Baik. Minimal apa yang kita sampaikan, tidak usah kita sampaikan ke anak, mendingan anak itu membaca sendiri. Nanti kalau Pak, tadi saya tertarik dengan peraturan kelas tadi, kalau di printer dibuat banner, termasuk slogan-slogan keagamaan Bu Dewi. Misalkan apa slogan-slogan apa itu, kata-kata bijak gitu kan. Pengen saya itu ada lagi di titik sekolah ini, di pojok-pojok. Misalkan di tempat sampah ini kasih kebersihan sebagian dari, jadi orang itu kan paham ya? Di kantin di belakang tuh kita buat judul bermakan satu ngomong dua ngomong karena kita ngomong satu ngomong dua bukan ngomong nggak buat itu sengaja ngomong dua ngomong makan dua ngomong lima buat apa tuh kejujuran. Nah, jadi cara ini positif sudah bagus. Kehendak saya ini kemarin bisa ditularkan ke seluruhnya, bukan ke sebagian guru. Jadi seluruh guru itu apa itu bisa terinspirasi. Jangan sekarang ini sebagai penonton. Nanti ada kesempatan silakan. Atau Bapak Ibu bergerak sendiri. Atau sudah sebelah ngajar seperti ini, misalkan ini kan ngajar ini kan sifatnya sementara. Diserahkan Bapak Ibu. Coba kalau dipraktikkan di kelas. Ngajar geografi. Ibu Yenti praktekkan di kelas dengan media apa yang ada. Gempa, misalkan gunungnya meletus beneran. Lihat orang-orang berlarian. Hasil syutingan. Anak itu semua. Nah, kamu buat video apa yang ada gejala alam yang ada di Barat. Dia mungkin cepat tadi hujan kemarin nyontek dia dari sekolah. Bu, saya tidak sekolah, saya nggak belajar geografi lagi. Menikmati suasana alam. Apa tuh? Ada positif. Jadi sudah bagus. Nah, tentu ada beberapa yang perlu dikoreksi. Silakan Ibu Yenti dikoreksi. Yang pertama, kuasai dulu materi, Bu Yenti. Kuasai materi, jangan kesana kesimpulan tuh. Walaupun di Jabong itu apa tuh? Sudah ada kesimpulannya, Mas. Sebenarnya saya dengan Bu Yenti tadi kalau mintanya bagus-bagus saya kasihkan. Pak, saya
saya izin minta apa gitu ke Bapak. Saya kasih karena cerita. Karena tulisan saya bukan rahasia, maju terus pantang mundur. Nah, silakan lanjutkan. Gitu kan? Nah, artinya apa? Bapak itu kan tergantung dari kita apa ini. Kalau dasar bagus-bagus tidak diminta, itulah yang namanya dimaling itu. Ya, orang itu karena kena kecil kan. Ini selanjutnya, tapi umur lainnya ini masih tanggapan juga. Oh ya, saya tunggu dulu kalau begitu. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu Guru, silakan ini mudah-mudahan kita bisa dikit-dikit menjadi contoh kita bersama. Yang berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tanggapan dari Bapak Iman Negeri 3 Oku terhadap yang telah disampaikan oleh Ibu Yetri Oknafuri. Selanjutnya Bapak Ibu, berbagi trafik baik, budaya positif dalam pembelajaran edukatif, penerapan breaking dan pembuatan blog belajar oleh Ibu Nurjani JR calon guru penggerak rekognisi seharusnya mengucapkan manusia biasa. Maka dari itu sekali lagi saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali kita. Iya. Oh,